Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Asef Rahman, guru mata pelajaran PABP SMP Islam Terpadu Hayatan Thayyibah kelas 9. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas satu tema di mata pelajaran PABP tentang sejarah tradisi Islam di Nusantara. Peta konsep yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Berarti tradisi Islam Nusantara sebelum Islam, kemudian terjadi akulturasi budaya Islam, dan bagaimana melestarikan tradisi Islam yang berkembang di Nusantara tersebut. Nah, yang pertama adalah kita akan mengenal tradisi Nusantara sebelum Islam. Jauh sebelum Islam datang, bahkan sebelum agama Hindu-Buddha berkembang di Nusantara, penduduk asli Nusantara itu sudah percaya terhadap 3 hal. Yang pertama, mereka percaya terhadap benda-benda. Yang kedua, orang-orang Nusantara itu sudah percaya terhadap alam. Dan yang ketiga, mereka percaya terhadap roh nenek moyang. Kemudian masuk agama Hindu dan Buddha ke Nusantara, mewarnai kepercayaan-kepercayaan yang sudah ada sebelumnya. Nah, maka di situ terjadi sebuah peristiwa akulturasi budaya. Yang dimaksud dengan akulturasi budaya adalah proses pencampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Di dalam Islam banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang berkembang. Namun ketika Islam bersentuhan dengan budaya lain, atau ketika budaya Islam berinteraksi dengan budaya lain, itu sah-sah saja selama tidak melanggar 3 prinsip dalam Islam. Apa saja? Yang pertama adalah tidak melanggar hukum halal dan haram. Yang kedua, mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Dan prinsip yang ketiga adalah al-wala, artinya kecintaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa saja yang dicintai oleh Allah. Dan al-bara, berlepas diri dari membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contohkan tradisi banyak sekali yang berkembang di masyarakat kita, seperti sesajen. Kemudian ketika mendirikan rumah itu suka ada persembahan atau apapun. Kemudian ketika selamatan pembangunan tempat atau gedung, kemudian selamatan kelahiran, kemudian selamatan untuk hari raya tertentu. Nah, ketika selamatan itu tidak bertentangan dengan tiga hal ini, itu sah-sah saja menjadi sebuah tradisi dan boleh dilakukan. Tapi ketika tradisi yang asalnya dari non-Islam kemudian berinteraksi dengan kebudayaan Islam, itu boleh kita amalkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tersebut. Nah, bagaimana cara melestarikan tradisi Islam di Nusantara? Yang pertama, itu bisa kita lihat dari seni Islam yang berkembang di Nusantara. Yang sering kita temui adalah seni arsitektur dari bangunan-bangunan masjid, ya, Masjid Kudus, kemudian beberapa bangunan masjid yang bergaya seperti candi. Itu merupakan contoh akulturasi budaya antara tradisi Hindu-Buddha dengan tradisi Islam. Seni ukiran, ya, di masjid, kemudian seni kaligrafi tentu, kemudian seni tari. Nah, ada yang disebut dengan tari saman. Tari saman itu merupakan akulturasi budaya antara budaya Nusantara dengan budaya Arab atau budaya Islam. Saman dalam bahasa Arab itu berarti 8.
Jadi tari saman itu adalah tari yang dilakukan oleh 8 orang. Itu adalah bentuk akulturasi budaya dari seni tari. Kemudian ada juga seni musik yang berkembang di Nusantara tuh, yang kita kenal hari ini bisa nasyid, kemudian marawis, kemudian seni pertunjukan dan seni sastra. Itu hal-hal atau seni Islam yang berkembang di Nusantara dan memang sampai saat ini masih dilestarikan oleh kita. Ada juga yang kedua dari segi tradisi Islam yang berkembang di Nusantara. Nah, yang sering kita lakukan setelah Idul Fitri itu ada tradisi halal bihalal. Sebetulnya itu sesuatu yang dilakukan secara turun-temurun karena sifatnya baik dan bernilai tentu saja secara sosial bernilai bagus, maka tradisi halal bihalal ini boleh dikembangkan karena tidak bertentangan dengan 3 prinsip yang tadi. Kemudian ada juga tradisi tabot atau tabui, kemudian ada sekaten, ada gerebek besar, ada maulid ya yang sering kita di daerah masing-masing sering kita lakukan itu. Ketika maulid itu memang tidak bertentangan dengan prinsip yang tadi, tidak bertentangan dengan prinsip halal dan haram, kemudian mendatangkan kebaikan, kemudian tidak bertentangan dengan apa yang dibenci oleh Allah, maka tradisi-tradisi yang berkembang di Nusantara itu boleh dan sah-sah saja dilakukan. Kemudian ada tradisi Rabu Hukasan, kemudian ada tumpengan. Prinsipnya tadi yang 3 ya. Yang membedakan antara tradisi Islam dengan tradisi non-Islam itu tujuannya. Contoh, ketika seseorang membangun rumah, kemudian dia membuat sesajen untuk si penunggu rumah atau agar proses pembangunan rumah atau gedungnya berjalan lancar, maka dia menyediakan sesajen. Itu ditujukan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi agar dilindungi dari makhluk-makhluk tertentu. Nah, itu yang tidak boleh karena itu sudah bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, itu ya harus dibedakan antara tujuan tradisi yang berkembang di Nusantara itu. Kalau tujuannya adalah tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah, kemudian mendatangkan kebaikan dan tentu saja tidak bertentangan dengan hukum halal haram, tradisi itu boleh dikembangkan dan boleh dilestarikan. Kemudian apa hikmahnya dari kita mempelajari tradisi Islam di Nusantara? Tentu saja banyak sekali hikmah yang akan kita peroleh. Yang pertama, kita akan menghargai perbedaan tradisi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia atau Nusantara itu beragam, suku, bangsa, agama itu sangat beragam. Maka sikap yang akan muncul, sikap mulia yang akan muncul setelah mempelajari ini adalah tentu saja kita akan menghargai perbedaan tradisi, dari tradisi suku Sunda, kemudian di Jawa, kemudian di luar, dan itu banyak sekali. Kalau itu tidak bertabrakan dengan nilai-nilai Islam, kita hargai. Kemudian tentu saja hikmah yang kedua, kita dituntut untuk melestarikan tradisi Islam tersebut. Kemudian yang ketiganya, kita diharapkan mampu menghormati, mampu menghargai para tokoh yang sudah berjasa mempertahankan, membangun, kemudian mengembangkan dan melestarikan dari tradisi-tradisi Islam yang sudah berkembang di Nusantara. Kemudian yang terakhir, kita harus merasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki begitu banyak tradisi, yang begitu banyak memiliki kebudayaan yang itu menjadi salah satu kekayaan yang menjadi kekayaan ciri khas bangsa Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan kesan dan pesan terhadap Lembaga SETI Indonesia Surabaya bahwa diklat yang dilaksanakan ini saya rasa sangat praktis, kemudian simpel, aplikatif, dan tentu saja sangat menyenangkan ya. Karena metode yang digunakan dalam diklat yang diberikan oleh tim SETI Indonesia Surabaya ini mampu memberikan atau mampu menambah kemampuan IT saya, kemudian sangat bermanfaat untuk kelancaran PPM di masa COVID-19
pandemi 19 ini. Tentu saja ada pesan dari saya secara pribadi bahwa SETI Indonesia ini tetap istiqomah untuk berbagi ilmu, terutama ilmu IT. Mudah-mudahan itu menjadi ladang amal bagi tim. Kemudian semoga Bunda Wanda beserta tim dari SETI Indonesia diberikan kesehatan yang maksimal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.